Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan para katekis yang saya hormati. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, Hai hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan.
yang paling gelap, di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang mengatakan atau bercerita atau berpendapat atau punya ide-ide tertentu tentang talenta ini. Namun mungkin saya akan berbeda pendapat dengan yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Talenta biasanya disebutkan sebagai bakat, talenta biasa disebut sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dikembangkan. Tapi apa yang mau saya katakan ini adalah bahwa benar apa yang kita peroleh dari Allah itu kita kembangkan. Apa yang kita dapatkan atau anugerahi dari Allah itu kita kembangkan. Namun bukan dalam hal keduniawian. Saya lebih cenderung mengatakan kita mengembangkannya di dalam hal-hal rohani. Karena memang Tuhan Yesus tidak atau jarang menceritakan, atau malah saya belum pernah memperoleh gambaran kalau Tuhan Yesus itu seringkali atau menceritakan atau mengajarkan tentang hal-hal duniawi. Tetapi biasanya Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal duniawi untuk hal-hal rohani. Seperti inilah hal-hal yang diajarkan dalam bentuk duniawi, tetapi untuk mengajarkan pada hal-hal rohani. Sekali lagi bahwa kita semua memperoleh anugerah oleh Tuhan pada diri kita masing-masing. Apapun yang kita peroleh itu kita manfaatkan, kita gunakan, kita pakai untuk meluaskan kerajaan surga. Supaya apa? Supaya apa yang dianugerahkan itu berkembang, bertambah. Tidak hanya untuk diri kita masing-masing. Sekali lagi pada bagian bawah atau akhir dari Injil tadi dikatakan di sana, karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Siapapun yang di antara kita yang mempunyai iman yang besar akan ditambah-tambah dengan iman yang lebih besar itu. Tetapi siapapun yang tidak mempunyai iman, perhatikan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Yang tidak mempunyai iman akan diambil semua. Sekali lagi bahwa kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Siapapun yang mempunyai Tuhan Yesus akan ditambah-tambah. Imannya akan ditambah-tambah, pengetahuannya, ditambah-tambah kedekatannya, ditambah-tambah karunia anugerahnya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai iman, tidak derek Gusti Yesus, nah, apapun yang ada padanya akan diambil semua. Berkah dalam, terima kasih.